Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan belakangan saya membangun Creativa Global School. Salah satu diskusi yang banyak dibahas dengan kawan-kawan, dengan konsultan, tim adalah sebetulnya pendidikan yang seperti apa yang diperlukan oleh anak-anak Indonesia di masa depan. Kemudian perdebatan kita berlanjut kepada metode, kepada kurikulum. Ini membuat saya berpikir sebetulnya apa yang diperlukan oleh kita sebagai orang tua untuk memahami anak-anak kita. Saya akan mulai dari perdebatan mengenai kurikulum. Salah satu bahasan yang cukup intens di manajemen di Creativa Global School adalah dalam 5 tahun ke depan kurikulum apa yang akan kita adopsi. Ada Montessori, ada IB, ada Cambridge, kurikulum Merdeka definitely. Tapi kemudian saya juga berdiskusi dengan banyak orang tua di kota Bandung khususnya, kurikulum apa yang menjadi preferensi. Ternyata banyak orang tua di kota Bandung ini, dan mungkin juga di Jakarta dan daerah-daerah yang lainnya, yang belum bahkan baru mendengar apa itu IB kurikulum, apa itu Cambridge. Kemudian saya jadi berpikir, sebetulnya kurikulum apa yang terbaik buat anak-anak kita. Kemudian kita berdiskusi lagi dengan banyak orang-orang yang sudah sukses, teman-teman yang sudah punya karir yang bagus di perbankan, private equity, multinational company, FMCG. Ada yang bilang yang diperlukan di masa depan adalah critical thinking, structured thinking. Kemudian ada yang juga bilang kemampuan berbahasa Inggris, public speaking, communication skill, negotiation skill, math, kemampuan mathematics, kemampuan science, kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Pada akhirnya membuat kita sebagai orang tua semakin bingung karena terlalu banyak sekali skill-skill, kemampuan, kompetensi yang harus dibekali kepada anak-anak kita di masa depan untuk mereka survive. Dan ini membuat kita banyak sekali orang tua semakin gelisah. Apa yang harus kita persiapkan? Karena kita pun mungkin we don't even prepared ourselves. Dari situ saya menarik kesimpulan, dan inilah yang menjadi mindset kami di Creativa Global School. Yang pertama adalah problem solving. Kita berpikir bahwa pada akhirnya semua yang dipelajari, biology, science, math, technology, engineering, sistem informatika, ekonomi, anthropology, medical doctors, kemudian kita belajar structure thinking, critical thinking, IB, Cambridge, finance. Semua ini adalah untuk membangun kemampuan anak-anak kita problem solving di masa depan. Dan pada akhirnya problem solving inilah menjadi fondasi bagaimana kami di Creativa Global School menyusun kurikulum. Dan ini saya pikir it's very essential. Dimanapun kita berada, pada akhirnya we need to solve problem. When we do business, we solve problem of our customers. Ketika kita berbicara seorang scientist, they solve the problems. Ketika kita berbicara tentang kemarin pandemi COVID, banyak scientist get more appreciation karena mereka menyelesaikan masalah krisis vaksin pada saat itu. Kemudian ketika kita berbicara juga masalah finance, kenapa orang finance dihargai? Because they solve the problem of corporate cash flow, contohnya. Ketika kita berbicara seorang marketing, they solve the problem of a company of how to get the revenue growth, for instance. Tapi problem solving inilah menjadi essential bagaimana seorang anak akhirnya kemudian memasuki ke mindset yang kedua, yaitu love to learn. Karena pada akhirnya masalah di masa depan sangat berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh kita saat ini. 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu cukup populer sekolah informatika, teknik informatika, bagaimana menjadi programmer, bagaimana coding. Tapi kita lihat sekarang itu masih menjadi skill yang sangat penting, tapi kemudian AI menyempurnakannya. Saya membaca berita bahwa sekarang ini 25% dari coding Google itu adalah hasil AI. Jadi sekarang engineer itu hanya melakukan review aja. Kalau sudah di-approve, kemudian di-integrate dengan 75% yang dibuat oleh human. Akhirnya kalau kita lihat, skill yang 5 tahun lalu, 7 tahun lalu very essential, mulai tergantikan dengan AI. We need to reinvent ourselves. What kind of problem that
need to be solved by human. Dan pada akhirnya skill yang diperlukan adalah love to learn. Karena kita nggak tahu masalah di masa depan ini apa. Bisa jadi kita saat kuliah S1, S2 mempelajari mata kuliah yang ternyata 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan sudah nggak relevan. The curiosity to learn, rasa penasaran untuk terus melihat masalah, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan untuk kemudian belajar bagaimana menyelesaikan masalah, inilah yang menjadi kritikal di masa depan. Mindset yang ketiga adalah collaboration. Pada akhirnya banyak anak-anak yang pintar, banyak kawan-kawan saya lulusan universitas-universitas populer, ternama, terbaik di Indonesia, bahkan mungkin S2 di luar negeri, S3 di luar negeri, punya gelar yang sangat tinggi sekali, very brilliant, pada akhirnya struggling. Ternyata permasalahan lainnya adalah tidak mampunya mereka berkolaborasi dengan peers. Ini juga menjadi skill yang sangat penting. Itulah mungkin kenapa sekarang saya kemarin diskusi dengan seorang kawan, Ki, katanya kamu bikin sekolah ala-ala internasional ya sekarang ya, gitu. Half joke. Saya pikir kemudian itu membuat saya merenung, apa sih definisi sekolah internasional? Apakah karena kurikulumnya? Apakah karena bahasa Inggrisnya? Kemudian saya lebih jauh lagi, saya berpikir, kenapa bahasa Inggris matters? Ternyata bahasa Inggris matters adalah salah satunya untuk supaya anak-anak kita mampu berkolaborasi di level global, mampu berkomunikasi dengan orang-orang di luar Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat knowledge adanya di luar, kemudian capital, market, opportunity, dan bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan all people around the world globally. Dan itu kuncinya adalah berbahasa Inggris. Kemudian selain itu juga kita melihat public speaking. Kenapa public speaking matters? Kenapa communication skill matters? Kenapa negotiation skill matters? Kenapa leadership itu penting? Kenapa emotional intelligence itu penting? Pada akhirnya semua itu adalah kuncinya satu, si anak mampu berkolaborasi. Kenapa emotional intelligence penting? Karena orang yang memiliki emotional control yang jelek, highly temperamental, cenderung tidak baik dalam berkolaborasi, cenderung bukan seorang good team player. Inilah kenapa pada akhirnya mindset yang dibangun yang ketiga adalah mindset collaboration. Sebagian berkata, harus proaktif, harus belajar bahasa Mandarin, harus mindful. Semua tentang collaboration. Kita melihat problem solving, kemampuan kognitif anak dalam menyelesaikan masalah, problem solving. Turunannya banyak yang tadi ya, critical thinking, structured thinking, kemudian dan yang lain sebagainya, yang kemudian itu dibungkus dengan kurikulum. Ada kurikulum IB, Cambridge, kurikulum Merdeka, dengan yang lain sebagainya. Perlu dikombinasikan dengan collaboration skill, kemampuan berkolaborasi, dan ini juga turunannya banyak. Bergantung bagaimana atau di mana si anak ini kemudian akan berkolaborasi. Tentu kalau misalnya anak ini akan berkarir hanya di Garut, di Cianjur, skill yang dibutuhkan untuk berkolaborasi sangat berbeda dengan skill yang diperlukan untuk mungkin bekerja di New York. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki local wisdom masing-masing, memiliki requirement. Dua hal ini memiliki tantangannya masing-masing dan turunannya sangat banyak. Tidak ada satu one skill for all. Dan itulah kenapa fondasi yang nomor 2 tadi penting, curiosity to learn, love to learn. Inilah mindset yang kedua tadi penting untuk mendukung mindset yang pertama tadi dengan mindset yang ketiga. Inilah yang kemudian kita bangun, kita coba di Creativa Global School. Despite of what curriculum that we pick. Karena pada akhirnya bagi orang tua dan juga bagi sekolah sebagai mitra dari orang tua, yang paling penting untuk kita dahulukan adalah visi pendidikan. What kind of education that we believe our children needs. Kita tidak bisa terjebak kepada tools. Saya ingin kurikulumnya IB, saya ingin kurikulumnya Cambridge. Why? Because IB is very popular. Karena mungkin di Singapura banyak yang pakai Cambridge. Ini menggunakan kurikulum ini menggunakan kurikulum itu. Wait, stop it. As a parents, what is our vision in regards about education? Ini yang saya pikir perlu kita prepare sebagai orang tua. 3 hal ini, mindset yang tadi,
menjadi dasar bagaimana akhirnya kemudian kita mengembangkan kurikulum. Bisa jadi dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan kita mengembangkan Cambridge, kemudian kita bertransformasi menjadi IB misalnya. We never know. Tapi when we as a parents stick to the proper vision and mindset, we're gonna be fine. And our children is gonna be fine. Dan yang paling terakhir adalah doa. Pada akhirnya sangat banyak faktor-faktor kita sebagai orang tua yang tidak bisa kendalikan. Doa ini juga kemudian akhirnya menjadi instrumental in the development of our children.